Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat yang Allah berikan kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fadlus sholati ala nabi, yaitu fadilah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Kifayatul Asqiya yang dikarang oleh Syed Bakrul Maki bin Muhammad Syahto Ad-Dimyati, 10 keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersolawat, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya rahmat saja, bahkan kita akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Jibril nadani faqala man shalla 'alaika salatan sallallahu alaihi asyran wa rafa'ahu asyara darajatin. Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Jibril telah memanggilku dan berkata, barang siapa yang bersalawat untukmu Nabi SAW dengan 1 salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Tidak hanya itu, wa rafa'ahu asyara darajatin, dan Allah akan mengangkatnya dengan 10 derajat. Dan yang kedua adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bersolawat, sering menyebutkan nama beliau, nama kita akan tercantum di hati beliau. Karena apa? Karena kita sering menyebutkan nama beliau, dan beliau ridha kepada kita, sehingga kita diakui oleh umat beliau. Dan setelah kita diakui oleh umat beliau, sebagaimana sabda beliau, aulan nasi bi yaumil qiyamati fa aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku. Dan yang ketiga adalah mengikuti tradisi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya manusia saja yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan malaikat saja masih bersolawat kepada beliau. Dan bahkan ini sudah menjadi tradisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang keempat adalah membedakan diri dari orang munafik dan kafir, dan yang kelima adalah dihapusnya dosa dan kesalahan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersalawat untukku dalam menulis kitab, maka para malaikat akan senantiasa memintakan ampun untuknya selama tulisan tersebut masih ada dalam kitab itu. Jadi jika kita menulis salawat di dalam kitab atau di dalam buku, maka para malaikat akan senantiasa memintakan ampun untuk kita selama tulisan atau salawat tersebut masih ada dalam kitab itu. Dan keutamaan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keenam adalah dikabulkannya hajat dan doa. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, doa atau salawat yang kita baca itu masih tergantung di antara langit dan bumi, dan tidak akan sampai atau tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membacakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Dapat disimpulkan bahwa doa yang kita baca itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan kepada kita, ij'aluni fi awalid doa wa awsatihi wa fi akhirihi, yaitu jadikanlah aku Nabi SAW di awal doa, di tengah-tengah doa, dan di akhir doa. Jami'ul Hadis jilid 16 halaman 44. Yang ke-7 adalah mendapatkan penerangan lahir dan batin, dan yang ke-8 adalah dijauhkannya siksa api neraka. Masya Allah, hanya dengan kalam yang singkat ini kita dapat dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga hal sepele yang akan menyebabkan kita disalahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila nama Nabi SAW disebutkan di sisinya dan dia tidak mau bersalawat untuk Nabi SAW, sebagaimana sabda beliau, man dzukirtu indahu falam yusolli ukhti abihi tariqul jannah. Barang siapa yang namaku Nabi Muhammad SAW disebutkan di sisinya tapi dia tidak mau bersalawat untukku, maka akan disalahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlu sholatul ala nabi halaman 45. Dan yang ke-9 adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala abadan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan salam atau keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat menambahkan motivasi kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi SAW, dan semoga berkat salawat yang senantiasa kita haturkan ini, beliau mengakui bahwa kita adalah umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran kasiron hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi azan, jadi aman dong. Ngawur, azan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa azan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.